Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 26 Juli 2021 adalah biji sesawi dan ragi. Mari kita buka permenungan kita dengan doa singkat. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru. Terima kasih untuk undangan suci-Mu pagi ini merenungkan sabda-Mu. Kemuliaan bagi-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, adapun perikopa bacaan Injil yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Mari kita bacakan bersama-sama. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, kerajaan Allah digambarkan oleh Yesus sebagai biji sesawi yang ditaburkan dan tumbuh perlahan-lahan. Biji itu memang sangat kecil, lebih kecil dari biji merica. Tetapi bila tumbuh menjadi pohon besar, proses tumbuhnya biji sesawi menjadi pohon besar, tumbuh berkembang, butuh bertahun-tahun, waktu yang lama. Kebajikan dan keutamaan tidak muncul dan tumbuh secara instan, tiba-tiba atau mendadak. Semua melalui proses yang panjang dan membutuhkan kesabaran super dari kita. Tidak ada jalan pintas dan mudah untuk menjadi manusia yang baik. Yesus juga menyamakan kerajaan Allah itu seperti ragi. Ragi meresap di dalam tepung sampai semua beragi. Kerajaan Allah itu bekerja secara diam-diam, tidak terdeteksi. Begitu juga kebajikan yang tulus suci, tidak pernah digembar-gemborkan atau dipamer-pamerkan. Ragi bekerja di dalam tepung melalui proses yang panjang guna mengkamirkan seluruh tepung tersebut agar menjadi roti yang mengembang dan lezat. Orang yang dirajai oleh Allah juga demikian, harus terbuka seutuhnya bagi Allah, membiarkan Allah menguasai dirinya hingga ke tulang-tulangnya agar ia sungguh bernas dan akhirnya menghasilkan buah-buah kerajaan Allah, buah-buah kebajikan dalam hidupnya. Hari ini kita memperingati Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Bunda Maria. Kualitas penanaman kerajaan Allah yang dilakukan kedua orang tua kudus ini mengalami proses yang panjang dan berliku, namun hasilnya terlihat dalam diri Bunda Maria, putri mereka. Maria terbuka bagi karya Allah dan berani membuka rahimnya bagi kehadiran Sang Juru Selamat. Maria juga menunjukkan kesetiaannya dengan luar biasa kepada Yesus hingga putranya wafat di salib. Maria setia mendampingi para murid dalam pencurahan Roh Kudus,
bahkan setelahnya mendampingi Yohanes hingga akhir hayatnya. Pesan perikopa kita hari ini sangat jelas bagi kita. Jika ingin menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita, maka kita harus sadar bahwa benih itu sejak awal telah diciptakan Allah dan ditempatkan Allah dalam diri kita. Bandingkan Kejadian 2 ayat 7. Allah lah yang menempatkan nafas hidupnya dalam diri kita. Nafas ilahi itu telah menjadikan kita makhluk yang hidup. Kehidupan ilahi itu hanya bisa berkembang jika kita membiarkan Allah menguasai diri kita seluruhnya seperti ragi. Hanya orang yang sungguh dikuasai Allah yang dapat menghadirkan karya Allah dalam hidupnya, seperti pepatah Latin, nemo dat quod non habet. Kita hanya dapat memberi apa yang kita miliki. Kita hanya dapat berbagi keilahian jika kita memiliki Allah. Kita dapat berbagi kebajikan jika kebajikan itu kita miliki dan kita hidupi. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk bekal hidup hari ini. Layakkan kami untuk hidup dan menyembah Engkau hari ini dalam seluruh aktivitas kami. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan renungan, inspirasi, dan sabda Allah hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.